Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piping Eka Marendra dengan NIM 112114999 mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang saya dirikan yaitu mercyshopping.id, Chic in your everyday style. Saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan mercyshopping.id. Nama perusahaan tentu yang sudah saya sebutkan yaitu mercyshopping.id. Alamatnya ada di Ruko Grand Kahuripan, Klaster Krakatau, Blok CI nomor 3. Call center yang bisa dihubungi 021 134 567. Mercyshopping ini bergerak di bidang perusahaan fashion style yang menyediakan pakaian dan aksesori berkualitas tinggi. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai macam pakaian serta fashion yang tentunya up-to-date, modis, dan tetap simple, cocok dengan selera fashion masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi Gen Z. Selanjutnya ada direksi dan komisaris perusahaan mercyshopping.id. Ada Piping Eka M sebagai Presiden Direktur, Rama Fauzi sebagai Direktur, Arsya sebagai Komisaris Presiden Komisaris, Adisti sebagai Komisaris Independen, dan ada Sajojo sebagai Komisaris. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan mercyshopping.id. Bisa dilihat di sini ada direktur dan beberapa departemen. Ada departemen research, desainer, produksi, marketing, lalu keuangan. Saya akan menjelaskan beberapa tanggung jawab per departemen yang saya sudah sebutkan tadi di struktur organisasi. Yang pertama ada departemen research, itu yang mempelajari tren, karakteristik, dan permintaan konsumen. Departemen desainer yang mendesain model produk yang akan dibuat dan membuat model untuk katalog. Departemen produksi yang memproduksi produk yang akan dibuat. Departemen marketing yang memasarkan dan mencari kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu departemen keuangan ini yang mengatur perputaran dana atau uang yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada kualifikasi departemen. Tentunya di setiap perusahaan mempunyai kualifikasi. Di sini mercyshopping.id juga memiliki kualifikasi per departemen. Yang pertama departemen research ini memiliki kualifikasi yang pertama pengalaman dalam melakukan penelitian pasar dan tren fashion. Lalu kemampuan analisis data untuk menyusun laporan riset yang informatif dan kemudian kemampuan berpikir kreatif untuk menghasilkan ide dan konsep inovatif dalam mendukung pengembangan produk. Lalu departemen desainer, yang pertama latar belakang pendidikan seni atau desain fashion, kedua kreativitas dan kemampuan visual yang tinggi, dan yang ketiga memiliki portofolio desain yang kuat. Selanjutnya departemen produksi, yang pertama pengetahuan mendalam tentang bahan dan teknik produksi, kedua kemampuan manajemen proyek yang baik, dan pengalaman dalam produksi massal. Lalu departemen marketing, yang pertama latar belakang pendidikan, pemasaran atau komunikasi, lalu pemahaman mendalam tentang tren fashion atau pasar target, dan keterampilan pemasaran digital dan media sosial. Lalu ada departemen keuangan, yang pertama kemampuan untuk melakukan analisis keuangan yang mendalam, termasuk pembuatan laporan keuangan dan interpretasi data keuangan. Yang kedua, pengalaman dalam merencanakan dan mengelola anggaran perusahaan. Yang ketiga, mampu untuk mengelola aliran kas perusahaan dan membuat proyeksi keuangan.
Selanjutnya ada strategi bersaing Merchoshopping.id. Yang pertama ini analisis pesaing, yaitu melakukan analisis SWOT terhadap pesaing dan identifikasi kelemahan dan kekuatan pesaing. Selanjutnya inovasi produk. Tentunya kita akan terus mengembangkan produk baru dan selalu revisi produk berdasarkan umpan balik pelanggan. Selanjutnya harga yang kompetitif. Riset pasar untuk menentukan harga bersaing dan penawaran diskon atau paket khusus. Selanjutnya, Merchoshopping juga memiliki kebijakan yang tentunya kebijakan Merchoshopping.id ini adalah yang pertama budaya kerja dan nilai perusahaan. Yang pertama, membuat dan mempromosikan budaya kerja yang inklusif, kreatif, dan berorientasi pada inovasi. Lalu menyusun nilai perusahaan yang memandu tindakan karyawan dan mencerminkan identitas merek. Yang kedua, keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu menyediakan kebijakan fleksibilitas jam kerja dan opsi kerja jarak jauh untuk menciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dan menjaga mereka relevan dengan perkembangan industri. Yang keempat, ada menyediakan program kesejahteraan yang melibatkan kesehatan fisik dan mental karyawan, seperti program olahraga, konseling, dan asuransi kesehatan. Lalu yang kelima, kemitraan dan keterlibatan komunitas, yaitu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal dan mendukung proyek-proyek komunitas untuk menciptakan dampak positif di lingkungan sekitar. Yang keenam ada konservasi lingkungan, yaitu mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam rantai pasokan dan produksi untuk mendukung keberlanjutan dan menanggapi kepedulian konsumen terhadap lingkungan. Ketujuh, ada inovasi produk dan proses, yaitu mendorong tim desain dan pengembangan untuk terus berinovasi dalam produk dan proses produksi guna tetap relevan di pasar fashion yang cepat berubah, keterlibatan dalam acara fashion lokal atau internasional, dan kemitraan dengan toko atau platform online terkemuka. Kedelapan, ada transparansi dan komunikasi. Tentunya ini untuk membangun transparansi dalam komunikasi internal dan eksternal, membangun kepercayaan di antara karyawan dan pelanggan. Lalu ada keseimbangan stok, yaitu mengimplementasikan kebijakan manajemen stok yang efisien untuk menghindari overstock atau understock yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang ke-10 ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu menetapkan kebijakan CSR yang mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta mendukung tujuan-tujuan sosial. Lalu yang terakhir ada manajemen konflik, yaitu menerapkan prosedur manajemen konflik yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara profesional dan memelihara hubungan di antara karyawan, hubungan positif di antara karyawan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perusahaan yang saya dirikan, yaitu Merchoshopping.id. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.